Halo Gabuters, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama saya IP yang masih setia membawakan kisah-kisah Bollywood yang bikin kalian termehek-mehek pastinya. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur film drama komedi yang rilis di tahun 2020 berjudul Ludo. Penasaran kan? Ayo kita langsung let's get it saja ya. Cus! Di awal film terlihat dua orang pria yang tidak diketahui namanya memutuskan untuk bermain ludo. Permainan yang mereka mainkan berkorelasi dengan kehidupan Satu, Akash, Alu, dan Bitu. Satu Baya adalah gangster terkenal yang harus menyelesaikan permasalahannya dengan Bitu yang pernah menjadi tangan kanannya. Satu menjadi ludo dadu dan Bitu membentuk sisi ludo merah. Akash dan Shruti membentuk sisi kuning. Mereka menemukan bahwa seseorang telah merekam video syur mereka dan telah mengunggahnya ke internet. Kemudian, mereka mencari cara untuk menghapus video tersebut sebelum calon Shruti mengetahuinya. Sisi biru dibentuk oleh Seja Thomas dan Rahul Avasti. Seja adalah seorang perawat dan Rahul adalah seorang pemuda yang berjuang dari sebuah kota kecil yang sering dimarahi oleh bosnya. Sedangkan sisi hijau dibentuk oleh Alu yang diperbudak oleh cintanya kepada Pinky. Alu mencintai wanita bernama Pinky sejak kecil, tetapi Pinky tidak menyukainya, dan Pinky sudah menikahi seorang pria bernama Manohar Jain, dan mereka sudah dikaruniai seorang putra, akan tetapi Alu tetap mencintai Pinky. Suatu ketika, Pinky mengikuti suaminya. Ia mencurigai suaminya Manohar akan berselingkuh. Dia mengikuti mobil suaminya dari belakang. Manohar yang ternyata ingin menjemput selingkuhannya yang bernama Sambhavi menyadari dia sedang diikuti oleh Pinky. Ia tidak jadi menjemput Sambhavi, lalu pergi menuju Villa Binder. Pinky menyadari Manohar tidak berbohong. Ia pun lantas pergi. Sedangkan Manohar selanjutnya pergi menemui Sambhavi. Beberapa menit usai dia pergi, pria bernama Satu, seorang gangster tersebut, membunuh Binder dan istrinya. Sementara Rahul Avasti, seorang eksekutif penjualan di sebuah hipermarket, dia diusir dari rumah kontrakannya karena dia tidak membayar uang sewa. Rahul yang kebetulan berlindung di Villa Binder bertemu dengan Satu, dan akhirnya Satu membawanya sebagai sandera menuju tempat persembunyiannya. Ketika di dalam perjalanan, Satu pun menculik Banu. Ia gagal membayar utang sebanyak 90 juta yang ia pinjam dari Satu. Ia memberitahu istri Banu, yaitu Asha, bahwa ia harus memberitahu Bitu untuk menemui dia. Keesokan harinya, polisi melihat mobil Manohar Jain di Villa Binder. Dan juga polisi mencurigai bahwa Manohar Jain sebagai pembunuhnya. Dia ditangkap oleh Inspektur Sukumar Sinha. Pinky memberitahu polisi bahwa ia melihat suaminya memasuki villa. Tetapi ketika Pinky bertemu dengan Manohar di kantor polisi, Manohar pun mengatakan yang sebenarnya. Ia telah berselingkuh dengan Sambhavi pada malam kejadian tersebut. Manohar memintanya bertemu dengan Sambhavi dan memberikan kesaksian terhadap polisi mengenai kejadian pada saat malam tersebut. Di sisi lain, Asha bertemu dengan Bitu. Asha dan Bitu pernah menikah dan juga mempunyai seorang putri yang bernama Ruhi. Bitu dulu bekerja sama dengan Satu. Namun, usai dia jatuh hati terhadap Asha, dia pun berhenti. Satu tidak menyukainya dan ia juga memberikan informasi kepada polisi mengenai kejahatan yang Bitu lakukan. Akhirnya, polisi menangkap Bitu dan menjebloskannya ke penjara. Setelah Bitu dijebloskan ke dalam penjara, Asha menikah dengan Banu dan juga menjadi ayah dari Ruhi. Atas permintaan dari Asha, Bitu pergi menuju tempat persembunyian Satu. Pria bernama Akash Chauhan datang untuk menemui Satu. Akash meminta tolong kepada Satu untuk menghapus video syurnya dengan Shruti di internet. Akash pernah melaporkan video tersebut ke polisi. Namun karena wajahnya tidak terlihat, polisi pun tidak bisa melanjutkannya. Namun polisi mengatakan kepadanya bahwa dia harus membawa Shruti
si pemeran wanita dalam video tersebut untuk melapor polisi. Shruti akan menikah dalam 5 hari dengan pria kaya yang bernama Shekhar. Karena tidak memiliki pilihan lain, Akash pun akhirnya menemui Shruti dan menunjukkan video tersebut. Tetapi Shruti marah dan menghancurkan handphone milik Akash. Setelah sampai di tempat persembunyian satu, Rahul yang sedang disandra dipaksa oleh anak buah satu ke dapur untuk membuat teh. Dia lalu memutar kompor dan membiarkan gas itu menyala, dan beberapa kali mencoba untuk menyalakan korek api, namun gagal. Melihat Rahul di dapur, anak buah satu pun menarik Rahul tanpa sempat mematikan gas yang sudah ia nyalakan. Lalu, pekerjaan membuat teh pun dilakukan oleh orang lain yang tidak mengetahui bahwa gas tersebut sudah menyala. Ia pun menyalakan korek dan terjadilah ledakan. Bitu dan Akash kabur dengan luka ringan, namun satu terluka parah. Tetapi satu mampu menyandera seorang perawat bernama Seja dan Rahul. Satu menendang Seja ketika ia akan mengunci pintu ambulan yang kendor. Seja menarik tangan Rahul dan mereka berdua pun jatuh. Sementara satu menembak petugas yang masih berada di mobil ambulan, hingga mobil ambulan tersebut terpelosok di tepi rel kereta. Akhirnya, Seja dan Rahul pun mengecek ke mobil ambulan tersebut. Rahul tanpa sengaja melihat koper yang dibawa oleh satu terbuka. Koper tersebut berisi uang yang berlumuran darah dan mengambil koper tersebut. Di scene berikutnya, Pinky menemui Shambhavi agar ia mau menjadi saksi bahwa ia bersama suaminya Manohar pada malam terjadinya pembunuhan Binder. Tetapi Shambhavi berbohong dan mengaku tidak kenal dengan Manohar. Mereka cekcok mulut sampai mereka bertengkar. Karena tidak memiliki pilihan yang lain, Pinky akhirnya menemui Alu, bermaksud meminta bantuan agar membebaskan Manohar dari kantor polisi. Di bagian yang lain, Akash terlihat sedang berstand up komedi bersama boneka karakter miliknya. Ia pun menceritakan pengalamannya bertemu dengan Shruti melalui kencan online di sebuah kafe. Mereka pun tampak akrab dan ternyata Shruti menginginkan pasangan dari keluarga kaya. Tetapi Akash hanyalah pria dari kalangan biasa. Dan akhirnya mereka pun berpacaran dan sampai akhirnya ia pergi ke sebuah hotel dan mereka pun wik. Singkat cerita, Seja dan Rahul setelah peristiwa di ambulan tersebut menuju ke tempat kontrakan milik Rahul dan membayar menggunakan uang yang berasal dari koper yang ia temukan di ambulan. Lalu, Seja dan Rahul membersihkan uang yang berlumuran darah tersebut di kontrakannya. Sedangkan di sisi lain, Bitu yang sedang rebahan mendengar suara anak kecil dari bawah tempat tinggalnya. Lalu, ia melihat seorang anak perempuan yang sedang mencari sesuatu. Bitu pun mengikuti anak tersebut. Dan ternyata anak tersebut sedang mencari anjing peliharaannya. Anak tersebut bernama Mini. Tak berapa lama, anak tersebut pun menemukan anjing peliharaannya sudah diadopsi oleh orang lain. Lalu, Bitu pun menanyakan keberadaan orang tuanya. Anak tersebut mengaku lari dari penjahat yang telah menculiknya. Walaupun Bitu tidak percaya, ia lantas mengajak anak tersebut ke tempat tinggalnya. Dan di keesokan harinya, anak tersebut meminta pulang dan mengatakan jika ia telah berbohong. Di scene yang lain, Pinky dan Alu kembali ke rumah Shambhavi. Pinky kembali membujuknya agar ia mau menjadi saksi untuk suaminya. Tetapi Shambhavi tetap pada pendiriannya. Ia mengancam akan memanggil polisi jika Pinky dan Alu masih mengganggunya. Tetapi Alu dengan lantang mengatakan jika dia memanggil polisi, maka perselingkuhannya akan terbongkar dan diketahui oleh suami Shambhavi. Tak sadar, suami Shambhavi pun berada tepat di belakang Alu dan tiba-tiba datang dan menampar Shambhavi dan berkata kepada Alu bahwa istrinya akan mau membuat pernyataan dengan bayaran 4 juta rupiah. Alu dan Pinky pun lantas pulang dan memikirkan uang 4 juta untuk membayar Shambhavi. Di tempat yang berbeda, Akash dan Shruti pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan videonya yang diunggah di situs dewasa.
Karena tidak ada barang bukti, polisi pun menyuruhnya untuk pergi ke hotel di mana dia direkam dan mencari kamera yang digunakan untuk merekamnya. Polisi pun memberikan alat untuk mendeteksi kamera. Bitu pun akhirnya mengantarkan Mini ke rumahnya. Namun setelah Mini memasuki rumahnya, tampak polisi sedang menyelidiki kasus penculikan berada di kamar. Mini pun akhirnya bersembunyi di dalam lemari. Rahul yang baru masuk kerja karena kecelakaan kemarin langsung ditegur oleh bosnya. Rahul pun mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan. Tetapi bosnya sepertinya tidak percaya dan memegangi tangan Rahul yang sedang diperban. Rahul pun tampak kesal dan bosnya pun malah meledeknya dengan mengatakan silakan pukul. Bosnya mengira Rahul tak akan berani memukulnya karena Rahul masih membutuhkan pekerjaan tersebut. Tetapi Rahul malah memukulnya dan menginjak-injak bosnya tersebut di depan karyawan yang lain. Dan Rahul pun pergi dengan melepaskan ID card-nya. Di tempat yang lain, Seja pun baru masuk kerja. Ia lantas bertemu dengan Satu yang selamat dari kecelakaan kemarin. Satu pun sadar dan menarik Seja. Tetapi akhirnya Seja berhasil melepaskannya. Ia pun panik dan berlari keluar dari ruangan tempat Satu dirawat. Di waktu yang bersamaan, anak buah Satu pun memasuki rumah sakit untuk menengok bosnya itu. Lalu, Satu pun meminta sebuah spidol. Karena tidak ada kertas, akhirnya Satu pun menuliskannya di kaos anak buahnya yang berisi perintah untuk menangkap Rahul. Seja yang masih berada di rumah sakit melihat tulisan tersebut dan langsung berlari bermaksud untuk memberitahu Rahul. Tetapi sayang, anak buah Satu sudah berada di kontrakan. Dan akhirnya mereka berdua pun menjadi incaran anak buah Satu. Di scene yang lain, ketika akan memasuki rumahnya, Bitu bertemu dengan Mini yang telah diantar pulang. Karena takut, Mini meminta bantuan kepada Bitu agar diselamatkan. Karena polisi sedang mencarinya. Tanpa sadar, tetangga Bitu pun melihat Mini yang sedang dicari polisi berada di rumah Bitu. Akhirnya, polisi pun mendatangi rumah Bitu dan mencari keberadaan Mini. Tetapi akhirnya Bitu dan Mini pun bisa lolos. Lalu, Bitu pun dibantu dengan Mini meminta tebusan 9 juta rupiah. Ia melakukan ini untuk membayar hutang mantan istrinya kepada Satu. Satu ketika berada di rumah sakit akhirnya berteman dengan kepala suster yang merawatnya. Sementara itu, Alu pun akhirnya memberikan tabungannya yang ia kumpulkan selama ini untuk Sambhavi, agar ia mau menolong suami Pinky. Tetapi ketika ia menyerahkan uang tersebut, Sambhavi pun kabur, membawa uang tersebut. Lalu, Alu berusaha mengejarnya, tetapi akhirnya Sambhavi pun berhasil kabur membawa uang tersebut. Lalu, Pinky pun menengok suaminya di kantor polisi. Ia pun bertemu dengan kuasa hukum suaminya. Kuasa hukum suaminya mengatakan bahwa kecil kemungkinan suami dari Pinky itu bisa bebas dari kasus ini karena semua bukti mengarah kepada suaminya tersebut. Dengan nada bercanda, ia mengatakan bahwa suaminya tersebut bisa bebas hanya dengan cara kabur dari penjara. Mendengar hal tersebut, Pinky kembali menemui Alu. Ia meminta bantuan kepada Alu untuk membawa suaminya itu kabur dari penjara. Alu yang tidak bisa menolak permintaan Pinky akhirnya mau menuruti permintaan tersebut. Alu pun merencanakan skenario pembebasan suami Pinky. Setelah dipikirkan matang-matang, Alu akhirnya menjalankan aksinya. Ia menyuap sipir penjara dan memasukkan obat agar suami Pinky tersebut kejang-kejang dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ia pun menggunakan alat berat untuk menderek tempat tidur suami Pinky tersebut. Melihat kejadian ini, Satu yang kebetulan di rumah sakit yang sama memanfaatkan kesempatan tersebut dan ikut lari kabur bersama dengan suami Pinky. Di scene yang lain, Bitu sedang menelpon dengan orang tua Mini untuk melemparkan uangnya ketika orang tua Mini tersebut sedang menaiki kereta. Dan akhirnya Bitu pun mendapatkan uangnya. Akash yang masih mencari hotel tempat ia direkam, kini ia memasuki hotel yang sama dengan Rahul dan Seja menginap. Tanpa sengaja, alat pendeteksi kamera pun berbunyi dan mengetahui di mana kamera tersembunyi tersebut berada. Sedangkan Seja menelpon kepala suster dan menyuruhnya ke tempat hotel dia menginap dengan Rahul. Tanpa disadari, kepala suster dan Satu yang sudah bersekongkol
mengetahui keberadaan Seja. Petugas hotel yang selama ini menaruh kamera tersembunyi di setiap kamar hotel mengetahui Seja menaruh uang di brankas kamar hotel. Ketika Seja sedang keluar kamar, petugas hotel pun langsung berniat mengambil uang tersebut. Tanpa sadar, Seja masih berada di dalam kamar dan memergoki petugas tersebut. Petugas hotel pun akhirnya memukul Seja dan memaksa Seja untuk membuka brankas tersebut. Sementara itu, Batu yang sudah memperoleh uang tebusan terlihat sedang berjalan melintasi sebuah sungai bersama Mini. Tanpa sadar, ia telah diikuti oleh polisi. Sebuah tembakan tepat mengenai punggung Batu. Ketika ia akan ditangkap, Batu pun melakukan perlawanan. Ia berhasil kabur menggunakan mobil polisi. Di tempat yang berbeda, petugas hotel masih berusaha untuk membuka brankas tempat uang tersebut disimpan. Tak lama kemudian, anak buah satu pun datang dan menembak petugas hotel tersebut. Akas yang sudah menemukan kamera tersembunyi di hotel tersebut menghubungi polisi agar segera datang. Bitu setelah lolos dari kejaran polisi, ia lantas pergi ke rumah Banu untuk menyerahkan uang hasil tebusan tersebut. Lalu muncul Ruhi, anak perempuan Bitu yang dari kecil diasuh oleh Banu. Bitu pun mendekati anak tersebut, tetapi Ruhi sepertinya tidak mengenali Bitu. Ia malah ketakutan ketika didekati Bitu. Dengan kecewa, akhirnya Bitu pun pergi setelah memberikan uang hasil tebusan tersebut dan kembali ke mobil polisi hasil rampasannya. Sementara itu, Satu pun akhirnya ke hotel tempat Rahul dan Seja menyimpan uangnya. Ia kemudian membawa paksa brankas tempat uang tersebut, dan ia pun bertemu dengan polisi yang sudah menunggunya di lobi hotel. Akhirnya, baku tembak antara polisi dan Satu pun terjadi. Manohar yang berhasil kabur bukannya berterima kasih, malah menuduh Pinky berselingkuh dengan Alu. Dengan kesal, akhirnya Pinky pun menembak Manohar. Sedangkan Shruti membatalkan pernikahannya dengan pria kaya dan memilih Akash sebagai kekasihnya. Rahul dan Seja pun berhasil membawa sebagian uang Satu dan ia pun hidup bersama Rahul. Dan Satu kini hidup bahagia bersama kepala suster. Dan karyawan yang lain pun memberikan tepuk tangan atas keberaniannya itu. Dan ia pun hidup